Saya mau sharekan sesuatu yang penting ya untuk di dalam perjalanan ini saya semakin terbuka bahwa waktu itu sudah sangat singkat, udah di ujung gitu ya. Jadi ini sudah dimulai keadaan yang tertulis di dalam nubuatan. Menurut para hamba-hamba Tuhan yang tingkat global, bahwa semua nubuatan di dalam firman Tuhan itu sudah 83% terjadi. Tinggal menunggu 17%, dan di mana klimaksnya itu nanti kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Tetapi kita harus perhatikan kata suddenly, tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah, saya memiliki satu pengalaman bagaimana saya membawa satu grup ini dari Surabaya, satu grup dari Surabaya, tapi ada beberapa orang dari Kota Padang, dari Jakarta, dan dari beberapa kota juga. Nah, mereka menamakan trip ini adalah The Journey of Harvest, karena disebut The Year of Harvest, tahun tuaian. Jadi kita coba membawa mereka kepada satu kebun yang dimana itu musim tuaian, dan kita bawa ke kebun avocado, alpukat, dimana pohon alpukat di sana jangan dibayangin seperti pohon alpukat kita ya. Itu cuman 1,5 meter gitu tingginya, tapi buahnya itu ratusan, banyak sekali. Nah, ketika kita mulai jadi volunteer, dikasih kaos volunteer kita di sana. Jadi volunteer, jadi tenaga kerja sukarela begitu untuk menuai. Nah, baru kita memetik setengah jam aja udah pegel-pegel. Banyak fotoannya daripada menuainya. Foto ini, foto kan, apalagi alpukatnya itu enak dan mahal kalau di Indonesia. Jadi satu dipetik, satu dimakan. Astaga, kata saya, ini bisa defisit nih yang punyanya. Nah, jadi waktu itu ditargetkan hanya berapa jam di sana untuk dapat 15 box, ya, 15 kotak daripada alpukat yang kita tuai. Dan ternyata kita nggak tahan. Yang kita cuman bisa dapatkan setengah box. Udah pada pegel-pegel. Nah, profetik apa? Kita mau menuai, tapi sebetulnya tuaian itu terlalu banyak, pekerjanya sangat sedikit. Kita pulang itu alpukat masih banyak di mana-mana, dan sudah tidak ada pekerja lagi. Dan model apa pekerjanya? Apakah kita model selfiean? Apakah kita model yang memang belum prepare untuk harvest, untuk menuai? Nah, jadi kita harus lihat dalam keadaan situasi sekarang. Tuhan nggak cari orang yang mau menganggur atau hanya berdiam diri. Tuhan hanya melihat bagaimana ketika kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tetapi ada dua kondisi yang Tuhan mau ketika dia datang. Saya bertanya di sepanjang perjalanan Tuhan, what should I do? Apa sebenarnya parameternya ketika Tuhan datang menemui kita dan kita diangkat, ada rapture gitu kan? Dan apa yang Tuhan mau dari kita ini? Hanya dua hal. Yang pertama, adakah Tuhan mendapatkan iman di bumi? Masihkah kita kokoh dalam iman? Kalau kita melihat sekarang di YouTube, begitu berbondong-bondong bagaimana orang-orang yang artis-artis yang terkenal, orang-orang influencer yang terkenal, mereka sign jadi mualaf. Mereka ganti agama dengan mudahnya begitu kan? Which is okay, karena kita nggak membawa agama, tetapi kita ini adalah membawa keselamatan. Di mana Yesus datang tidak membawa agama, tetapi Yesus datang membawa kerajaannya di bumi, dan dia menaruh iman kita, iman kerajaan, supaya kerajaannya itu datang di bumi itu with the power and authority. Nah, yang kedua Tuhan berikan kepada saya itu, yang kedua adalah kita harus sedang sibuk di ladang Tuhan. Tuhan mau ketika Tuhan datang, kita ini sedang bekerja di ladang Tuhan.
Nah, jadi segala sesuatu ini kita lihat tahun ini adalah tahun yang saya wanti-wanti mendapatkan satu hal, yaitu waspada. Karena suddenly, tiba-tiba segala sesuatu bisa terjadi. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5, mulai ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya bukan berkhotbah, saya hanya baca ayat-ayat firman Tuhan sebagai landasan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri, dan hati-hati dikatakan ketika semua berbicara damai dan aman. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump pada saat ini adalah dia sedang membuat satu rekayasa perdamaian. Meskipun dia keras, dia tegas, tetapi satu yang dia kejar adalah dia menjadi man of peace bagi dunia supaya stop perang dengan berbagai cara, yaitu bikin MOU, dan mantunya Jared Kushner juga mengadakan satu upaya untuk menjadi terjadi rekonsiliasi, dan juga 3 agama Abraham Accord itu dipersatukan, ya. Agama Yahudi, agama Islam, dan juga agama Kristen yang diwakili oleh Katolik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika aman itu, makanya itu hati-hati. Maka disitulah di titik tengahnya, itu dalam 3,5 tahun, maka sang antikris itu akan benar-benar muncul, dan dia akan menduduki bait Allah. Saya pergi ke Israel kali ini, saya mata jasmani saya, bukan mata rohani. Karena biasanya saya melihat secara mata rohani, di mana di tembok Yerusalem orang berdoa. Saya juga kadang suka ikut berdoa, tetapi kali ini kok banyak ditutupi oleh triplek, langsung ini lagi pembangunan, lagi renov, lagi apa. Ini sebetulnya lagi apa? Ini persiapan menuju pembangunan bait Allah ketiga. Dan Jared Kushner inilah seorang Yahudi Ortodoks, mantu dari Donald Trump ini, yang dirujuk menjadi salah seorang juga yang untuk bergandengan tangan dengan papa mertuanya untuk melakukan pembangunan bait Allah ketiga secara cepat, tidak berlama-lama. Nah, ini merupakan satu tanda, Bapak Ibu sekalian, bahwa tanda-tanda ini sedang datang dan sedang kita lihat dalam kehidupan kita ini. Kita sedang mengalami. Hari ini tanggal 13, besok tanggal 14 Maret, itu ada tanda di langit. Coba tolong ditayangkan itu fotonya. Ada terjadi fenomena alam, yaitu blood moon. Nah, blood moon tahun ini 2 kali terjadi, yaitu tanggal 14 Maret dan tanggal 7 September.
Besok 14 Maret nih teman-teman kita para pendoa, ada beberapa orang juga di Israel, dia sedang berdoa dan besok akan berdoa di House of Prayer di Yerusalem. Besok tepat hari Purim, hari raya Purim, yaitu tanggal 14 Maret itu terjadi fenomena alam. Mungkin dia dari Indonesia juga bisa dilihat. Itu lama, biasanya cuma beberapa menit, tapi kali ini 1 jam. Nah, apa itu hari raya Purim? Itu adalah hari raya pembebasan ketika Esther waktu itu berdiri di hadapan Tuhan. Bukan, dia nggak ngomong berada di hadapan Tuhan, dia berbicara kepada pamannya, berdoalah seluruh bangsa untuk aku, kalau memang aku mati, aku akan mati. Dan dia minta perkenanan raja di situ untuk pembebasan bangsa Yahudi yang mau digenosida. Jadi apa ini? Hari esok ini adalah fenomena alam yang secara umat Yahudi ini penting sekali, hari pembebasan di mana bangsa Yahudi akan dibebaskan dari musuh-musuhnya. Tetapi harus muncul juga spirit seperti Esther. Harus muncul di akhir zaman ini Esther orang yang berani mati. Dan di mana pamannya juga Mordekhai itu mendukung dia, dan juga dari seorang Haman yang ingin membunuh, menggenosida daripada seluruh bangsanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di samping daripada fenomena alam yang dipercaya oleh orang Yahudi ini, hari raya Purim dan nanti September itu mau mendekati Rosh Hashanah. Itu 2 hari raya penting bagi orang Yahudi. Ya, tahun ini terjadi. Tetapi bagi kuasa gelap juga, bagi para dukun-dukun dan sebagainya, besok ini hari keramat buat mereka. Karena bulan darah ini merupakan petanda. Makanya kalau setan itu selalu mengkopi kita yang baik yang dari Tuhan, tapi setan sering mengkopi, menyelewengkan segala sesuatunya. Nah, apa kata firman Tuhan? Ini merupakan tanda-tanda di langit, yaitu di dalam Lukas 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21 ya, ini juga berbicara mengenai tanda-tanda mengenai blood moon, bulan berubah menjadi darah, yang juga di dalam kitab Yoel juga ada. Nah, di dalam firman Tuhan juga pernah terjadi. Tetapi yang herannya, di mana era sekarang ini sering terjadi dan tepat hari raya dalam beberapa tahun ini. Dan yang signifikan adalah tahun ini, dan itu paling lama durasinya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Lihat, jangan lihat kuasa gelap terus, tapi lihat Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Juga di dalam ayat 18 dikatakan, ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Belum pernah terjadi tahun lalu di mana di Amerika pernah gelap sehari karena matahari tertutup. Wow, itu something yang gak banyak terjadi. Saya nggak tahu, saya lupa berapa sekian abad yang lalu itu terjadi, tetapi kali ini terjadi kembali. Dan ini bulan berubah menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi apa maksudnya? Pertobatan massal akan terjadi. Penginjilan secara massal akan terjadi. Saya tahu ketika My Home menginisiasi GATE 30.33, kita akan
mencetak atau memuridkan 30.000 anak-anak muda atau siapapun untuk jadi misionaris, dan kita siapkan untuk berapa ratus kirim ke Jepang dan sebagainya supaya mereka punya mental misionaris. Mungkin ini terlalu kecil, tetapi kita akan melihat ini titik kecil di tengah gelombang yang besar. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan dicurahkan secara besar-besaran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan semakin nyata. Nah, di mana itu pada akhirnya, kalau saya sudah kupas udah hampir setahun Matius 24 ayat 3 sampai 14, ya, di mana tanda-tanda akhir zaman, deru-deru perang itu sebelum perang Hamas dan sebagainya, sebelum ada wabah penyakit itu COVID-19, dan nggak tahu akan ada wabah apalagi akan terjadi atas dunia, itu bisa ditengking semuanya. Gempa bumi, perang, kelaparan terjadi di mana-mana, langit bergoncang, bumi bergoncang, bencana alam di mana-mana. Kita lihat sekarang nih, waduh, ngeri banget. Ini sebenarnya karena dimodifikasi aja nih cuaca nih. Seharusnya di Jakarta ini juga harusnya hujan lebat hari ini nih, tapi dimodifikasi ya, awan. Nah, jadi tapi di dalam ayat yang ke-14, Injil Kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Jadi satu extra effort kita adalah support penginjilan sebesar-besarnya. Nah, karena apa? Setelah itu di dalam Matius 24 ayat ke-15 dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, maksudnya apa? Pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Tadi saya udah cerita bagaimana sistem antikris itu sudah ada, sudah dipatok di seluruh bangsa di dunia. Bahkan di satu negara di Afrika, bagaimana bayi yang lahir aja sudah mulai ada marknya. Itu menjadi satu model ya di dunia. Nah, sistem Babylon itu sedang terjadi. Sistem antikris itu sedang dibuat platformnya, bukan dibuat sudah selesai platformnya dan kita sudah ada di situ di dalam sistem namanya sistem Antichrist. Di mana Antichrist ini, di mana mereka sedang membuat satu sistem agama. Nah, makanya kita jangan terlalu agamawi. Kita harus menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, di mana sistem agamawi itu bisa menyembah patung, bisa menyembah lain, bisa menyembah hamba Tuhannya lebih daripada menyembah kepada Tuhan. Nah, itu model-model kecil-kecilnya, tetapi one day akan ada seseorang politikus yang ulung, yang masih muda, yang hebat, bisa mempersatukan, dan semua akan menyembah dia. Dibuat satu sistem. Dan kenapa kita mengadopsi Yerusalem? Apapun kata orang, saya nggak peduli ketika kita dituntun oleh Tuhan. Kita jadi pionir My Home Indonesia untuk mengadopsi Yerusalem. Sampai ada rumah di sana. Kita sampai habis-habisan benar-benar untuk berjuang untuk hal ini. Baru Tuhan singkapkan sedemikian bahwa Indonesia harus berdiri di hadapan Tuhan. Di mana? Di Sion. Di mana tempat Yesus akan memerintah dengan seluruh umatnya. Apalagi dalam kerajaan 1000 tahun. One day kita akan melihat ini satu, kita ini menahan supaya antikris itu tidak cepat-cepat datang, tetapi kita ini pengen supaya setiap orang diselamatkan. Ada di dalam Matius 24 ayat 15, setelah Injil diberitakan, kesudahannya menjadi kesaksian buat semua bangsa, tibalah kesudahannya. Maka di dalam Matius 24 ayat 15 dikatakan begini, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudusnya, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Ini nggak lama lagi. Ini sudah dimulai. Proses menuju ini sudah dimulai. Apakah
saya ini adalah jadi ahli pembicara akhir zaman. Man, saya bukan saya pembicara hari ini. Udah nggak usah dikupas-kupas lagi ditulisnya. Waduh, eskatologi dengan berbagai macam yang membuat kita jadi tambah pusing. Roh Kudus akan memberikan kita pengetahuan. Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat. Roh Kudus akan memberikan kita untuk memutuskan sesuatu kemana kita harus melangkah. Bapak Ibu sekalian, jangan kita fokus kepada kekelaman, tetapi firman Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan itu kan bersinar di dalammu. Dan di mana hari-hari terakhir, orang percaya akan bercahaya seperti matahari. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemerintahan Donald Trump mengangkat seorang sekretaris pertahanan atau menteri pertahanan Amerika Serikat, itu tahun 2025 ini, namanya Pete Hegseth, umur 44 tahun. Apa yang dia katakan mengenai kok orang politikus sekarang jadi spiritual? Dia akan berjuang untuk pembangunan Bait Allah. Kita saksikan filmnya ini. One of the most significant voices calling for the Third Temple is Pete Hegseth. As the current U.S. Secretary of Defense under Donald Trump's administration, Hegseth holds an influential position in American foreign policy, particularly in its relationship with Israel. The U.S. Secretary of Defense is one of the most powerful positions in the United States government, wielding immense influence over national security, military strategy, and global defense policies. This role not only shapes the direction of the U.S. military, but also plays a pivotal role in shaping international relations, particularly in volatile regions like the Middle East. Given this level of authority, it is particularly intriguing when someone in such a high-ranking position has expressed support for an event foretold to take place in Bible prophecy. Pete Hegseth's role is vital in matters of defense and Middle Eastern policy, making his advocacy for the temple highly notable. Speaking at an event in Jerusalem in 2018, Hegseth declared that there was no reason why the miracle of re-establishing the temple on the Temple Mount isn't possible. And today, Jennifer and I and others had a chance to go see the Western Wall of the Temple Mount, the Western Wall tunnels, so much of the old city. And as you stand there, you can't help but behold the miracle before you. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle, 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen. You don't know how it would happen, but I know that it could happen. That's all I know. This statement, coming from a figure of such authority, underscores the growing momentum behind the idea of rebuilding the Third Temple, a project that has long been seen as a symbolic and theological cornerstone for many religious groups. His statement echoes the growing sentiment among many who see the rebuilding of the temple as an achievable reality in our lifetime. Adding to this, figures close to Donald Trump, such as his son-in-law Jared Kushner, have played a role in shaping Middle Eastern policy. Kushner, an Orthodox Jew, was instrumental in negotiating the Abraham Accords, a series of agreements normalizing relations between Israel and several Arab nations. Speaking at the event, Kushner, who helped forge peace treaties between Israel and Arab states, said that the so-called Abraham Accords create a new paradigm in the region.
The Abraham Accords caucus will focus on the promotion of the US brokered normalization deals and the advancement of future agreements with other Arab countries. While there is no direct evidence linking him to a specific temple-building initiative, his influence in Middle Eastern affairs cannot be ignored. Interestingly, discussions around the redevelopment of Gaza have surfaced, with comparisons drawn between Trump's vision for Gaza and Kushner's past real estate ventures. This raises the question of whether larger plans are in motion regarding Israel's territorial future. A viral video has recently sparked widespread discussion showing a proposed redevelopment of Gaza, with Trump allegedly envisioning it as the Riviera of the Middle East. The video showcases a futuristic, luxurious cityscape, complete with resorts, high-end shopping districts, and modern infrastructure. Reports have emerged indicating a growing desire within Israel for greater control over the Temple Mount. Recent tensions have seen an increase in Jewish worshippers attempting to pray at the site, which has long been under strict Islamic control. The rising nationalist movements within Israel have advocated for a shift in policy, allowing greater Jewish access. If these trends continue, the potential for a seismic shift in the religious status quo in Jerusalem could become a reality much sooner than many anticipate. Many Jewish people, especially those in Orthodox circles, believe that the rebuilding of the Third Temple is a crucial step in fulfilling messianic prophecy. Dulu ini seperti dongeng, dan kita juga nggak pernah perhatikan hal-hal seperti ini. Jauh, apalagi di Indonesia terlalu banyak masalah, belum urusan oplosan lah, macem-macem segala macem, ya. Jadi berita heboh terus kita. Tetapi kita harus lihat di mana ada perjalanan profetik yang harus kita perhatikan. Ketika tahun 2012 diadakan World Prayer Assembly di Jakarta, waktu itu salah satu pembicaranya adalah Rick Ridings dari Yerusalem. Dia mendapat satu sisi dari Tuhan ketika dia datang ke GBK di Gelora Bung Karno di Senayan. Ada patung yang memanah gitu, sedang memanah. Ya nggak tahu Sri Kandi atau gimana lah, sedang memanah gitu. Dan Tuhan bisa berikan satu visi yang lain bahwa itu Indonesia sedang memanah, di mana dua kakinya berpijak di dua negara, yang satu Jordan, yang satu Gaza. Saya nggak pernah perhatikan ini nama Gaza sampai peristiwa tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu ketika Hamas, kelompok Hamas teroris menyerang Israel di jalur Gaza. Saya udah pergi ke sana beberapa kali berdoa di sana. Nah, saya terakhir pergi lagi yaitu 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan Rick Ridings lagi. Dia mengingatkan untuk Indonesia mengadopsi negara ini. Jordan. Nah, Jordan ini kan ada sejarahnya untuk presiden kita yang baru, Pak Prabowo pernah tinggal di sana. Dan bagaimana rajanya ini sangat dekat, sahabat karib dengan Prabowo. Dan sekarang jalur Gaza ini ada statement-statement, lihat aja di YouTube, di berita-berita heboh bahwa jalur Gaza ini akan di take over, bahkan dibangun kembali, dan peranan Amerika sangat luar biasa di situ. Dan diserahkan koordinasinya ke siapa? Raja Jordan. Rick Riding ngomong begini, Daniel, kamu punya hubungan gak? Ada mungkin nggak untuk bisa terlibat di sini? Iya, Indonesia ini non-blok, dan Indonesia dipakai oleh Tuhan menjadi satu
negara yang tidak pro sini pro sana, tetapi memperdamaikan dan juga harus menjadi orang yang pro yang kepada hak asasi manusia, tetapi juga yang bisa memperdamaikan antar bangsa. Tidak pro sini, tidak pro sono, seharusnya tidak benci ini, benci itu. Itu dari bagaimana kita harus bangga kepada proklamator kita, Bung Karno. Dia punya sikap seperti itu. Nah, jadi kemungkinan ini sangat ada dan sangat mungkin, Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa nembus, masuk ke dalamnya, karena Indonesia ini bisa diterima oleh manapun. Saya sampai berpikir, bagaimana kalau ini para dokter-dokter kita kirim dulu ke jalur Gaza untuk menolong humanitarian dulu. Nah, saya sudah ngomong kepada beberapa dokter teman-teman saya, mereka sangat antusias untuk hal ini, membawa bendera Indonesia, di mana Indonesia harus jadi pembawa damai. Nah, apa kata Tuhan mengenai Gaza? Gaza ini sebetulnya di dalam firman Tuhan adalah suatu daerah, ada Asdod di sebelahnya, ada Askelon juga. Itu adalah tempat di mana orang Goliat itu dari situ, di mana Daud mengalahkan Goliat di situ. Bahkan ada sejarahnya ketika Simpson waktu itu dia berambut panjang, tetapi dia itu bisa menghancurkan, merobohkan kuil pagan di daerah Asdod di sana, di jalur Gaza sana. Nah, apa kata firman Tuhan mengenai jalur Gaza? Kita baca sekarang di dalam Sefanya 2 ayat yang keempat, 5, 6, 7. Apa nubuatan Tuhan yang sudah tertulis ribuan tahun yang lalu dan terjadinya hari-hari ini? Sefanya 2 ayat yang keempat. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang. Askelon itu sebelahnya itu akan menjadi sunyi. Asdod itu di pinggir itu, di Gaza itu akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron juga di daerah situ akan dibongkar bangkirkan. Dan yang kelima, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut. Tepi laut, ini di tepi laut kan. Kamu bangsa Kreti. Kreti itu kereta, pulau Kreta di Yunani. Tetapi kamulah firman Tuhan ini, hei Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Waduh, daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Ayat 7, daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. To rebuild akan menjadi tempat pujian. Mereka akan merumput di sana, berbaring di rumah-rumah Askelon. Keadaan dalam setahun ini, udah 15 bulan ini porak-poranda, tetapi kan di rebuild. Tadi di video tadi dikatakan akan seperti Riviera. Nah, saya melihat kekacauan politik yang terjadi, tetapi kita harus bisa percaya kepada nubuatan firman Tuhan, ujung-ujungnya kemana? Di mana firman Tuhan dikatakan kita nih sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kitab Daniel 12 ayat 3 dan 4. Dan orang-orang bijaksana. Apakah kita orang bijaksana, termasuk orang bijak? Makanya we have to be very careful dalam menempuh hidup kita hari-hari ini. Jangan suka ngebully, jangan jadi pembenci, jangan jadi hater, ya. Tapi kita benar-benar harus holy, humble, dan benar-benar kita harus bergantung kepada Roh Kudus sepenuhnya, sehingga Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita sepenuhnya. Kemana Tuhan Engkau menuntun aku sekarang?
Di dalam firman Tuhan dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saya selalu ingat mama saya sebelum meninggal. Waktu itu dia berpesan pada saya, Daniel, nama kamu Daniel. Nanti kalau mama udah nggak ada, kamu akan menerima banyak pewahyuan. Dan segala sesuatu kan mulai dari tanah ini, Eropa. Kamu harus perhatikan. Sekarang saya bukan berarti nama kalian harus Daniel semua. Tetapi kita harus punya spirit seperti ini di akhir zaman. Kita ini menjadi orang yang bijaksana, enggak bodoh. Firman Tuhan kata, janganlah kamu bodoh. Melihat keadaan zaman, kita harus bisa ngelihat keadaan cuaca. Ketika hari mau hujan, kita tahu ketika berawan ini mau hujan. Ketika kita tahu bahwa ini harvest time, kita jangan diam. Kita harus bergerak, dan kita harus dengan sekuat tenaga untuk bergerak, untuk memenuhi kebutuhannya Tuhan, bukan kebutuhan kita. Yaitu apa? Menuai sebanyak-banyaknya. Nah, di dalam Yunani, ketika saya pergi ke Yunani di Athena, saya dibawa ke satu lokasi di mana itu kuil-kuil dewa Zeus, Artemis, dan lain sebagainya, Iris dan lain sebagainya. Tetapi ketika waktu itu minggu lalu tour leader kami itu namanya Alex. Dia ngomong, are you pastor? Yes, I'm a pastor. Oh, you are Christian? Yes, I'm Christian too. Dia ngomong Orthodox, dia Greek Orthodox ya. Oke, now let's go to the mountain. Jadi saya nggak dibawa ke kuilnya, malah dibawanya ke gunung batu, di mana di situ Paulus pergi ke Athena, dia berkhotbah di situ, dan hanya beberapa orang saja yang percaya. Sehingga Paulus dan Barnabas itu dua orang berjalan ke Athena, itu menjungkir balikan banyak di benua itu, banyak orang. Bahkan di Gerasa aja orang yang dirasuk setan oleh legion, 6.000 setannya dilepaskan Tuhan. 10 kota mengalami transformasi di Dekapolis. Kenapa kita di akhir zaman nggak bisa? Malah kita surem, malah jadi gelap, penuh masalah, problem. Apa bedanya dengan orang dunia? Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 12, bagaimana Paulus dikatakan di situ, di dalam firman Tuhan, Barnabas itu disebut Zeus, dewa Zeus, dan Paulus itu disebut Hermes. Nah, hati-hati yang suka pakai senang pakai branding ya, brandednya Hermi, Vercase, itu semua juga dewa-dewi. Nah, Paulus itu mereka sebut Hermi karena ia yang berbicara. Kenapa maksudnya? Karena mereka melakukan mujizat. Enggak hanya sekedar khotbah, melakukan mujizat. Sampai mereka jalan kemanapun, itu Paulus itu sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan banyak orang yang sakit. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 34, firman Tuhan berkata begini, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Ketika Paulus waktu itu ada di Athena, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Hanya berapa gelintir orang, tetapi bagaimana ini satu negara yang penuh dewa-dewi ini bisa percaya kepada Tuhan? Ini waktunya bagi Indonesia untuk bangkit. Ini waktunya di mana
Tuhan katakan gandum dan ilalang itu akan bertumbuh bersama-sama. Itu tidak bisa dituai satu-satu, menunggu sampai musim tuaian. Kenapa? Karena gandum dan ilalang itu saling mengikat akarnya. Tapi ilalang itu juga menyerap sari, menyerap air dari tanah, merugikan gandum-gandum itu. Sehingga gandum-gandum itu terhimpit. Itu di dalam Matius 13. Nggak usah dibaca ayatnya, ayat 24 dan seterusnya sampai 30. Tuhan katakan biarkan mereka bertumbuh. Yang satu ilalang melenceng terus. Tetapi apa bedanya nanti? Gandum itu akan merunduk, berbuah. Berbuah itu ada hukum. Kalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong dan dibakar. Berbuah itu sakit ternyata. Kadang harus dilukai. Berbuah itu adalah satu keharusan. Nah, firman Tuhan katakan, saya melihat Donald Trump begini-begini, Jared Kushner, dia mendirikan satu gedung, mantunya mendirikan satu gedung pencakar langit, namanya Be the Devil. Jadilah setan. Oh my God, itu mana Tuhan yang mana hantu? Dan memang firman Tuhan itu firman Tuhan. Gandum dan ilalang bertumbuh bersama-sama. Tetapi ada saatnya, di dalam ayat 30 dikatakan, biarkanlah keduanya itu tumbuh bersama sampai pada musim menuai. Pada waktu itu aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Dan kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi penuai akan memiliki otoritas. Apa itu? The judgment. Mau dibakar atau mau ditaruh di lumbung. Dan kapan musim itu? Kita bisa mengatakan kita sedang masuk musim tuaian. Tapi apakah kita sudah jadi gandum atau ilalang? Kita yang dituai atau kita menuai? Apakah kita ini berbuah atau tidak berbuah? Apakah kita ini layak dibakar atau dimasukin ke lumbung buah-buah? Bapak Ibu sekalian, waktu ini orang butuh sentuhan. Orang hanya butuh kasih. Ketika ada gap 30, 33, saya berkata, Tuhan, saya tuh gak seperti orang-orang gimana menginjil begitu mudah, KKR begitu mudah orang bertemu. Saya diberikan pengalaman dari Tuhan. Saya menghadapi orang-orang yang kata orang itu susah, jahat, sulit bertobat. Tetapi ketika saya tanya, ketika kita kadang saya ngelobi makan bersama, dan saya katakan, mau percaya kepada Tuhan nggak? Tuhan akan pakai Anda. Mau dibaptis? Mau. Saya lihat sampai jadi kaget. Katanya susah, katanya dia jahat sekali. Waktu menuai sudah tiba. Dan saya yakin dan percaya, this is the time. Sudah tiba waktunya. Biar kita berdoa, minta spirit penuai dalam diri kita. Dan mulai lakukan apapun untuk menghasilkan buah. Jangan sia-siakan waktu, uang, tenaga, investasi apapun, pemikiran kita untuk hal-hal yang tidak produktif. Mari kembali kepada Tuhan.
Saya minta Pak Agus berdoa untuk hal ini.